Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Firda Dwi Ramadina Pratiwi dari Universitas Airlangga, program studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan judul kurang energi kronik pada remaja putri. Selanjutnya saya akan tayangkan SAP terlebih dahulu. Satuan acara penyuluhan SAP kayak kurang energi kronik pada remaja putri, disusun oleh Firda Dwi Ramadina Pratiwi dengan NIM akhir 087. Pokok bahasan yaitu kayak pada remaja putri. Untuk sasarannya sendiri remaja putri, hari atau tanggal 1 pada tanggal 17 Desember 2022. Untuk waktunya jam 3.57 sampai jam 4.48. Tempatnya perpustakaan kampus D3 Keperawatan Lamongan. Untuk metode yang saya ambil yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Tujuan umumnya yang pertama tujuan instruksional umum. Setelah dilakukan penyuluhan, para remaja dapat mengetahui dan memahami apa itu kek atau kurus. Yang kedua, tujuan instruksional khusus. Setelah diberikan penyuluhan, para remaja khususnya remaja putri mampu memahami tentang yang pertama mengetahui tanda dan gejala kek. Kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi kek. Ketiga, mengetahui dampak yang diakibatkan kek. Yang keempat, mengetahui cara pencegahan agar tidak terjadi kek. Yang ketiga, sasarannya sendiri siapa? Remaja putri, di mana perpustakaan kampus D3 Keperawatan Lamongan. Untuk kapannya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Yang keempat, subpokok bahasa. Remaja putri dapat mengetahui pengertian kek, kemudian mengetahui tanda dan gejala, faktor yang mempengaruhi, dampak yang diakibatkan, dan cara pencegahan agar tidak terjadi kek. Yang kelima, metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Media yang saya ambil yaitu leaflet. Untuk yang ketujuh, kegiatan penyuluhan. Tahapnya sendiri yang pertama pendahuluan. Waktu pelaksanaannya 5 menit. Kegiatan penyuluhannya yang pertama memberikan salam, kedua memperkenalkan diri, yang ketiga menjelaskan kontrak waktu dan materi yang akan disampaikan, yang keempat menjelaskan tujuan penyuluhan, yang kelima mengkaji pengetahuan pada remaja putri mengenai bahaya kurang energi kronis. Pesertanya yang pertama menjawab salam, yang kedua mendengarkan pada saat penyampaian penyuluhan, yang ketiga menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan. Untuk metodenya ceramah dan tanya jawab. Untuk tahap yang kedua yaitu penyajian, waktu pelaksanaannya 30 menit dengan kegiatan penyuluhan. Yang pertama, penyuluhan serta menjelaskan materi mengenai pengertian, menjelaskan materi mengenai tanda dan gejala, menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi, menjelaskan materi tentang dampak yang diakibatkan, dan yang terakhir menjelaskan materi mengenai cara pencegahan agar tidak terjadi kek. Untuk pesertanya mendengar dan memperhatikan materi yang disampaikan penyuluh terkait kurang energi kronik. Untuk metodenya sendiri ceramah dan tanya jawab, medianya leaflet. Untuk tahap yang ketiga evaluasi dengan waktu pelaksanaan 15 menit. Kegiatan penyuluhannya yang pertama diskusi dan memberikan kesempatan peserta untuk bertanya. Yang kedua menjawab pertanyaan yang diajukan peserta. Untuk pesertanya mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang kurang jelas. Untuk metodenya tanya jawab dengan media leaflet. Tahap yang terakhir yaitu tahap penutup dengan waktu pelaksanaan 10 menit. Kegiatan penyuluhannya yang pertama meminta peserta untuk menyampaikan sedikit mengenai materi yang telah disampaikan. Yang kedua menyimpulkan hasil penyuluhan. Yang ketiga memberi saran serta masukan kepada peserta. Yang keempat penutup. Pesertanya menjawab pertanyaan yang diberikan dan menjawab salam. Metodenya ceramah dan tanya jawab, medianya leaflet. Untuk B materinya sudah terlampir di bawah. Yang C kriteria pemantauan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh remaja putri.
pemantauan terhadap yang harus diperhatikan, dan pemantauan terhadap pengetahuan remaja putri tentang kurang energi kronis. Untuk D, evaluasi. Yang A, evaluasi struktur. Pertama, peserta hadir di tempat penyuluhan. Yang kedua, penyelenggaraan penyuluhan di perpustakaan kampus D3 Keperawatan Lamongan. Yang ketiga, persiapan alat dan bahan penyuluhan seperti leaflet. B, evaluasi proses. Yang pertama, peserta antusias terhadap materi penyuluhan yang disampaikan. Yang kedua, peserta mengikuti jalannya kegiatan penyuluhan hingga kegiatan selesai. Yang ketiga, peserta mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara benar. Yang C, evaluasi hasil. Yang pertama, peserta mengetahui cara pencegahan agar tidak terjadi kurang energi kronis. Yang kedua, peserta mengetahui cara pencegahan dan antisipasi bahaya pada kurang energi kronis. Untuk materinya, materi penyuluhan kurang energi kronis. Yang pertama ada definisi. Definisi sendiri dari kurang energi kronis yaitu keadaan remaja putri atau wanita subur haus mengalami kekurangan gizi seperti kalori dan protein yang berlangsung lama atau menahun. Pada remaja usia 15-15 tahun rentang mengalami KEK karena pada masa remaja merupakan masa peralihan di mana dari anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikososial. Perubahan fisik dapat menyebabkan kebutuhan asupan meningkat yang digunakan untuk pertumbuhan. Sedangkan salah satu bentuk perubahan psikososial pada remaja yaitu remaja akan lebih memperhatikan penampilannya, di mana hal tersebut dapat memicu remaja melakukan diet, padahal kebutuhan asupan meningkat untuk pertumbuhannya. Apabila keadaan tersebut berlangsung lama dapat menimbulkan masalah gizi, salah satunya yaitu kurang energi kronis. Untuk yang kedua, tanda dan gejala. Gejala kekurangan energi kronis beragam. Yang pertama, rasa lelah yang berkepanjangan. Orang yang mengalami kekurangan energi kronis umumnya akan merasa tidak sehat dan sangat lelah. Bahkan rasa lelah masih ada walaupun sudah beristirahat. Penyebab kondisi ini beragam dan untuk mengatasinya secara tuntas penyebabnya itu perlu diketahui terlebih dahulu. Ada beberapa hal atau penyakit yang bisa memicu seseorang mengalami kekurangan energi kronis. Kondisi yang disebut sindrom kelelahan kronis atau chronic fatigue syndrome ini seringkali diabaikan sampai akhirnya muncul gangguan yang bisa menghambat aktivitas sehari-hari. Untuk yang kedua, konsentrasi dan daya ingat menurun. Seiring bertambahan usia, kemampuan mengingat dan konsentrasi bisa saja menurun. Untuk mengatasinya, ada cara meningkatkan daya ingat yang dapat dilakukan. Dengan demikian, kemampuan mengingat tetap optimal dan tidak termakan oleh usia. Penurunan daya ingat akan pikun merupakan kondisi yang umum terjadi seiring bertambahnya usia. Namun bukan berarti kita harus pasrah menerima kondisi tersebut agar daya ingat dan konsentrasi tetap terjaga. Dapat melakukan beberapa upaya dan salah satunya adalah dengan menjalani pola hidup sehat. Untuk yang ketiga, pembengkakan kelenjar getah bening di leher atau ketiak. Pembengkakan kelenjar getah bening ini menandakan adanya infeksi atau penyakit. Kondisi tersebut umumnya tidak berbahaya, tetapi ada juga penyebab bengkaknya kelenjar getah bening di leher yang perlu diwaspadai. Kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem limfatik yang berfungsi untuk melawan virus, bakteri, parasit, dan sel kanker, serta menghancurkan zat beracun di dalam tubuh. Kelenjar ini berada di berbagai bagian tubuh seperti ketiak, leher, selangkangan, belakang telinga, dan rahang bawah. Untuk yang keempat, nyeri otot dan persendian tanpa sebab yang jelas. Nyeri otot seringkali disebabkan oleh penggunaan otot secara berlebihan, cedera otot, serta otot yang tegang di satu atau beberapa bagian tubuh. Kondisi tersebut dapat terjadi adanya akibat yang A. Terjatuh, terbentur, atau mengalami kecelakaan. B. Kurang pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan setelahnya. C. Melakukan gerakan berulang-ulang, baik dalam olahraga maupun aktivitas lain. D. Postur tubuh yang buruk, misalnya posisi duduk yang tidak tegak, atau posisi tubuh yang salah ketika mengangkat beban berat. E. Teknik olahraga yang salah, misalnya terlalu cepat atau terlalu lama dalam melakukan suatu gerakan.
Untuk yang kelima, sering sakit kepala atau sakit tenggorokan. Penyebab sakit kepala tiba-tiba biasanya dipengaruhi tubuh yang dapat mendapat asupan makan dan minum lebih dari 12 jam. Lalu melakukan aktivitas padat, dehidrasi, stres, kelelahan, hipoglikemi, dan gangguan kesehatan lainnya. Yang keenam, lila atau lengan atas kurang dari 23,5 cm atau berada pada bagian merah pita lila saat dilakukan pengukuran. Yang ketujuh, berat badan kurang dari 40 kg atau tampak kurus. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi terdapat dua faktor, yaitu tidak langsung dan langsung. Untuk A, faktor tidak langsungnya sendiri, yang pertama umur. Semakin muda dan semakin tua umur seseorang akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur muda perlu tambahan gizi yang banyak karena masih digunakan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan untuk umur tua juga tetap membutuhkan energi yang besar karena fungsi organ yang melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal. B, remaja yang kurus atau kurang energi kronis bisa disebabkan karena kurang asupan zat gizi, baik karena alasan ekonomi maupun alasan psikososial seperti misalnya penampilan. Yang C, pengetahuan. Pengetahuan tentang gizi dan pemilihan makanan, kebiasaan diet dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap terhadap makanan. Beberapa studi menunjukkan bahwa jika tingkat pendidikan meningkat, maka pengetahuan terkait gizi juga akan bertambah baik. Untuk B, faktor langsung, yang pertama jumlah asupan makanan. Buruknya jumlah asupan makanan saat remaja akan menimbulkan berbagai permasalahan gizi. Asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam periode waktu yang lama akan berimbas pada KEK. Oleh karena itu, pengukuran konsumsi makanan sangat penting untuk mengetahui proporsi yang dimakan oleh masyarakat. Dan hal ini dapat berguna untuk mengukur gizi dan menemukan faktor diet yang menyebabkan malnutrisi. Yang kedua, beban kerja atau aktivitas. Aktivitas dan gerakan seseorang berbeda-beda. Seseorang dengan aktivitas fisik yang lebih berat otomatis memerlukan energi yang lebih besar dibandingkan yang kurang aktif. Yang ketiga, penyakit atau infeksi. Malnutrisi dapat menjadikan tubuh rentan terkena penyakit infeksi dan sebaliknya. Penyakit infeksi akan menyebabkan penurunan status gizi dan mempercepat terjadinya malnutrisi. Mekanismenya yaitu yang pertama, penurunan asupan gizi mengakibatkan terjadinya penurunan nafsu makan, menurunnya absorpsi serta kebiasaan mengurangi makanan pada waktu sakit. Yang kedua, peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat diare, mual, muntah, dan perdarahan yang terus-menerus. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan, baik dari peningkatan kebutuhan akibat sakit atau parasit yang terdapat pada tubuh. Yang terakhir, D, indeks massa tubuh. IMT ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui rentan berat badan ideal. Yang keempat, dampak. Dampak terbagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjangnya sendiri, kurang energi kronis pada masa usia subur atau remaja berdampak pada tubuh yang dialami, diantaranya yang A, badan lemah dan muka pucat atau anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat, atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen, sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Untuk B, kehilangan massa otot. Jaringan otot merupakan bagian tubuh yang paling banyak menyimpan dan menggunakan energi protein. Ketika tubuh kekurangan protein, maka protein dalam tubuh akan diambil secara perlahan atau menahun untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Yang ke B, jangka pendek. Terdapat dua, yaitu yang pertama, daya konsentrasi pada remaja semakin menurun. Seiring pertambahan usia, kemampuan konsentrasi semakin turun. Agar daya ingat tetap terjaga, dapat dilakukan dengan mengubah perilaku menjadi hidup, sehat, dan makan makanan yang tinggi protein. Yang B, kondisi remaja meningkatkan resiko berbagai gangguan hormonal yang berdampak buruk di kesehatan. Untuk yang terakhir, yang kelima, cara pencegahannya sendiri. Yang A, mengubah gaya hidup. Untuk membantu mengurangi gejala kekurangan energi kronis, perlu menjalani pola hidup sehat. Selain rutin mengonsumsi makanan bergizi, juga menerapkan pola tidur yang teratur.
Usahakan untuk tidur di waktu yang sama setiap harinya, agar menjadi sebuah kebiasaan. Yang B. Mengonsumsi obat-obatan tertentu. Salah satu obat yang mungkin akan diperbolehkan adalah obat antidepresan. Hal ini karena penderita kekurangan energi kronis rentan untuk mengalami depresi. Jika didiamkan tanpa penanganan, kekurangan energi kronis dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup, produktivitas, dan beragam masalah lainnya. Yang C. Menjalani terapi akupuntur. Untuk mengatasi kekurangan energi kronis, disarankan untuk menjalani terapi akupuntur. Penelitian menunjukkan bahwa terapi akupuntur dapat mengurangi gejala-gejala kekurangan energi kronis, bahkan depresi yang muncul akibat kondisi ini. Untuk yang D. Menjalani terapi perilaku kognitif. Terapi ini mampu mengubah pola pikir menjadi lebih positif. Efeknya, keluhan atau gejala kekurangan energi kronis yang dialami dapat teratasi, dan kualitas hidup juga bisa menjadi lebih baik. Untuk yang ke E. Konsumsi berbagai makanan gizi seimbang. Pada penderita kurang energi kronis diperlukan mengonsumsi makanan yang tinggi akan gizi seperti karbohidrat, makanan yang bertepung, buah-buahan dan sayuran, protein, susu, dan lemak sehat. F. Pola istirahat yang cukup. Tidur seringkali dianggap sebagai kegiatan yang tidak produktif dan membuang-buang waktu. Padahal jika dalam porsi yang cukup, tidur dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan menjalankan pola tidur yang baik, fungsi tubuh seseorang akan berjalan dengan baik, sehingga dapat mudah terhindar dari beberapa penyakit. Menjelang remaja sampai remaja, kebutuhan tidur yang sehat adalah 8-9 jam. Untuk yang G terakhir sendiri ini, aktivitas fisik teratur. Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dilakukan secara sadar, dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi. Aktivitas fisik mencakup semua aktivitas dengan intensitas apapun yang dilakukan setiap saat. Aktivitas bergerak sangat penting karena dapat membantu dalam pencegahan sekaligus pengobatan penyakit, sehingga aktivitas bergerak dapat dijadikan untuk gaya hidup sehat. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Cukup sekian untuk SLP-nya. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan pembagian leaflet. Sebelum melanjutkan materi, saya akan mulai berkenalan dengan kalian terlebih dahulu ya. Untuk Mbak yang sebelah kiri saya, namanya siapa nih? Asalnya dari mana? Baik. Mbak sebelahnya namanya siapa nih? Nafisa. Asalnya dari mana? Lamongan. Baik. Untuk Mbaknya namanya siapa? Dea. Asalnya dari mana? Dari Bandung. Wah, jauh ya Mbak dari sini. Mbak sebelahnya namanya siapa nih? Dari mana? Dari Lamongan. Baik. Kita udah kenalan semua ya. Di sini saya akan melanjutkan penyuluhan saya pada sore hari ini. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu kurang energi kronik? Baik, saya akan membagikan leaflet terlebih dahulu untuk sebagai acuan materi saya pada sore hari ini. Baik, tadi kan saya sudah tanya, tapi belum ada yang tahu ya apa itu kurang energi kronik. Saya jelaskan terlebih dahulu ya pengertiannya dari kurang energi kronik itu. Kurang energi kronik yaitu keadaan di mana remaja atau wanita usia subur mengalami kekurangan gizi, kalori, dan protein yang berlangsung lama atau menahun. Kurang energi kronis merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami malnutrisi. Malnutrisi sendiri yaitu keadaan yang secara patologis terjadi akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif atau absolut satu atau lebih zat lain. Secara umum, kurang energi kronik mengacu pada kurangnya asupan energi dibanding kebutuhan yang terjadi
usia remaja ya. Nah, remaja putri cenderung beresiko terkena kekurangan energi kronik daripada remaja putra, karena remaja putri mempunyai pandangan yang signifikan dengan citra tubuhnya. Remaja putri cenderung merasa khawatir akan kenaikan berat badan yang mengakibatkan tingginya gangguan pola makan pada
serta kebiasaan mengurangi makanan pada saat waktu sakit. Yang kedua, peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat diare, mual, muntah, dan peredaran yang keluar secara terus-menerus. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan, baik dari peningkatan kebutuhan akibat sakit atau parasit yang terdapat pada tubuh. Yang faktor yang terakhir yaitu indeks massa tubuh. Selanjutnya yaitu dampak. Dampak terbagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjangnya sendiri, kurang energi kronis pada masa usia subur atau remaja berdampak pada tubuh yang dialami. Yang pertama ada anemia, yaitu badan lemas dan muka pucat. Anemia adalah kondisi di mana ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen, sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Anemia disebabkan akibat kekurangan zat besi, membuat tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin. Kondisi ini bisa terjadi akibat kurangnya asupan zat gizi dalam makanan. Yang kedua yaitu kehilangan massa otot. Jaringan otot merupakan bagian tubuh yang paling banyak menyimpan dan menggunakan energi protein. Ketika tubuh kekurangan protein, maka protein dalam tubuh akan diambil secara perlahan atau menahun untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Dalam jangka waktu lama, kekurangan energi protein dapat menyebabkan penurunan massa otot. Yang kedua, jangka pendek. Selanjutnya yaitu jangka pendek. Terdapat daya konsentrasi pada remaja semakin menurun yang akan berdampak buruk pada diri sendiri nantinya. Dan yang kedua, kondisi remaja kurang energi kronik meningkatkan resiko berbagai gangguan hormonal yang berdampak buruk di kesehatan. Baik, yang terakhir nih, untuk pencegahannya sendiri dari kurang energi kronis. Yang pertama, mengubah gaya hidup. Yang kedua, mengonsumsi obat-obatan tertentu. Yang ketiga, menjalani terapi perilaku kognitif. Yang keempat, konsumsi gizi seimbang. Yang kelima, pola istirahat cukup. Menjelang remaja sampai remaja, kebutuhan tidur yang sehat adalah 8-9 jam. Dan yang terakhir, aktivitas fisik teratur. Dan selanjutnya saya lanjutkan dengan video. Salah satu masalah gizi yang mengancam remaja Indonesia adalah kurang energi kronis atau biasa disingkat KEK. Masalah gizi ini sering dialami oleh remaja putri. Apa itu KEK? Kok remaja putri sering terkena KEK? Terus gimana dong cara mengatasinya? Nah, untuk mengetahui semua itu, yuk mari simak karena di video kali ini ilmu giziku akan membahas mengenai kurang energi kronis pada remaja putri. Sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Remaja putri sering mengalami masalah gizi kurang energi kronis. Kurang energi kronis merupakan kondisi yang terjadi karena asupan energi yang kurang dalam jangka waktu yang cukup lama. Asupan energi yang kurang ini dapat menyebabkan simpanan energi di dalam tubuh rendah dan dapat menyebabkan penurunan berat badan. Bagaimana sih cara untuk mengetahui kita terkena KEK atau tidak? Untuk mengetahui KEK cukup mudah, yaitu lengan atas kita diukur menggunakan pita lila. Jika lila kita hasilnya kurang dari 23,5 cm, maka kita terkena KEK. Untuk lila normal sendiri berada pada angka lebih dari sama dengan 23,5 cm. Menurut data dari Kemenkes 2018, berdasarkan kelompok usia, proporsi kurang energi kronis pada wanita usia subur yang tertinggi berada pada usia 15-19 tahun.
Pada kelompok usia tersebut, sebanyak 36,3% wanita usia subur kurang energi kronis tidak hamil, dan 33,5% wanita usia subur kurang energi kronis hamil. Menurut WHO, usia 15-19 tahun tergolong ke dalam usia remaja. Kurang energi kronis pada remaja dapat disebabkan karena kurangnya asupan zat gizi karena alasan ekonomi, psikososial seperti penampilan, serta pengaruh dari lingkungan seperti teman sebaya. Masa remaja merupakan masa-masa pertumbuhan yang sangat pesat serta perubahan hormon pertumbuhan yang dapat mempengaruhi kebutuhan gizi remaja. Remaja membutuhkan banyak asupan zat gizi untuk menunjang pertumbuhan yang dialami. Oleh karena itu, jika kebutuhan zat gizi pada remaja tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan kurangnya energi yang dihasilkan oleh tubuh akibat dari kekurangan zat gizi. Selain itu, remaja putri juga sangat memperhatikan penampilan fisiknya. Pengaruh dari media cetak dan elektronik mempengaruhi remaja untuk memiliki bentuk tubuh ideal yang seringkali menimbulkan ketidakpuasan bentuk tubuh sendiri. Sehingga remaja putri akan melakukan diet yang berakibat pada gangguan pola makan. Kurang energi kronis memiliki dampak buruk bagi masa remaja maupun fase kehidupan selanjutnya. Dampak buruk dari kurang energi kronis pada masa remaja adalah anemia, perkembangan organ yang kurang optimal, pertumbuhan fisik yang kurang, dan mempengaruhi produktivitas kerja. Remaja yang mengalami kurang energi kronis hingga fase ibu hamil dapat berpengaruh buruk terhadap janin, seperti keguguran, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, dan bayi yang lahir dengan berat rendah. Sedangkan saat persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya, dan pendarahan. Cara untuk mencegah remaja putri agar tidak terkena kurang energi kronis adalah dengan meningkatkan konsumsi makanan bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh perharinya. Makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan makanan hewani dan bahan makanan nabati, serta meminum tablet tambah darah. Makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi di dalam usus. Kurang energi kronis masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang dialami dan mengancam remaja Indonesia. Akan tetapi, pencegahan kurang energi kronis cukup mudah, yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Selain itu, pola hidup sehat serta perilaku mencintai diri sendiri juga dapat mencegah remaja terkena kurang energi kronis. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pravitasuri dari Ilmu Giziku, sampai jumpa. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang dipertanyakan dari materi yang sudah saya berikan tadi? Saya, Baik, apakah penyebab utama seorang mengalami kurang energi kronik? A few moments later. saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri ya. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Apakah penyebab utama seseorang mengalami kurang energi kronik? Ya, baik. Remaja yang kurus atau kurang energi kronik bisa disebabkan karena kurang asupan zat gizi, baik karena alasan ekonomi maupun alasan psikososial, seperti misalnya penampilan. Seperti yang saya jelaskan tadi
pendeknya yaitu gangguan hormonal yang berdampak buruk di kesehatan. Nah, contoh gangguan hormonal itu seperti apa ya? A few moments later. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Naura ya. Contoh dari gangguan hormonal. Yang pertama adalah yaitu penyakit autoimun, di mana diketahui lebih sering menyerang wanita ketimbang pria. Sebagian besar kasusnya terjadi mereka di usia 20-40 tahun. Penyakit autoimun seringkali berhubungan dengan hormonal, khususnya hormon estrogen. Dan yang kedua, penyakitnya hipotiroidisme. Kondisi yang satu ini terjadi ketika tiroid terganggu dan tidak bisa menghasilkan cukup hormon. Hipotiroidisme menyebabkan proses metabolisme tubuh akan semakin lambat, sehingga energi yang diproduksi tubuh akan berkurang.